Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Umi Zulfa selaku dosen pengampu dasar manajemen, Bapak Ibu teman-teman semuanya kelas MPIA dan MPIB Pasca Sarjana YIN Purwokerto. Pertama, kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai insan umat dari Muhammad Rasulullah SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul mutwa besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baiklah, tugas kami dalam manajemen dasar yang diberikan oleh Ibu Dr. Umi adalah terkait dengan manajemen dasar dan evolusi manajemen. Yang pertama terkait dengan latar belakang konsep dasar manajemen, sebetulnya adalah umur seusia manusia dalam kehidupannya. Artinya sejak adanya manusia sudah ada ilmu manajemen, tetapi secara ilmiah baru abad awal ke-20 di benua Eropa Barat dan Amerika. Itu pun terjadi ketika dilanda revolusi industri. Pertanyaan berikutnya adalah siapa sajakah sebenarnya memakai manajemen? Apakah hanya digunakan di perusahaan, lembaga pendidikan, atau di pemerintahan saja? Manajemen sebetulnya diperlukan dalam segala bidang, bentuk dan organisasi serta tipe kegiatan, di mana orang-orang saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, perubahan di era globalisasi dan era informasi sekarang, manajemen berkembang sangat pesat serta mengalami evolusi yang sangat signifikan di dalam aplikasi kehidupan manusia. Dari latar belakang yang kami sampaikan secara singkat, rumusan masalah yang kami sodorkan atau yang kami bicarakan adalah yang pertama terkait dengan pengertian manajemen itu sendiri, yang kedua elemen-elemen dasar dalam manajemen, bagaimana sebuah konsep dasar manajemen, apa pentingnya tujuan dasar dalam manajemen, apa saja fungsi manajemen, dan bagaimana evolusi manajemen. Bapak Ibu yang kami hormati, definisi manajemen ada beberapa ahli yang mengatakan atau mendefinisikan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu yang disampaikan oleh Dr. Haji Malayu SP Hasibuan 1985. Istilah yang lain secara universal, manajemen adalah penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non-profit. Artinya yang menghasilkan satu income atau menghasilkan satu keuntungan ataupun yang bersifat legal, formal, yang berbentuk seperti lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya. Definisi manajemen yang dikemukakan oleh draft 2003 halaman 4 sebagai berikut. Manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi. Ahli yang lain mengatakan bahwa manajemen merupakan satu atau lebih manajer yang secara individu maupun bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi terkait, perencanaan pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan dan pengawasan, dan mengkoordinasi berbagai sumber daya, informasi, material, uang maupun orang-orang yang ada di dalamnya. Plunkett dan kawan-kawan tahun 2005 halaman 5 mengatakan bahwa manajemen merupakan orang yang mengatur dan mengawasi penggunaan sumber daya. Levis dan kawan-kawan menambahkan lagi pendapat yang mengatakan bahwa manajemen merupakan satu proses mengelola
dan mengkoordinasi sumber daya secara efektif dan efisien sebagai satu usaha untuk mencapai satu tujuan organisasi. Dan masih banyak lain lagi yang mengatakan pengertian manajemen disesuaikan dengan disiplin ilmu atau latar belakang treatment yang diterima oleh ahli-ahli tersebut. Secara umum, satu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya, itu juga dikatakan pengertian manajemen, seperti G.R. Terry, Carol Holmes, dan Krill O'Daniel. Ahli lainnya mengatakan bahwa manajemen adalah satu bentuk tujuan melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian, manajer mengadakan koordinasi atau sejumlah aktivitas lain yang meliputi perencanaan, perorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian. Bapak Ibu yang kami hormati, mendefinisikan manajemen ada berbagai macam ragam. Ada yang mengartikan dengan ketata laksanaan, ada yang mengatakan berbagai macam hal mengenai pengaturan manusia dan sumber daya manusia itu sendiri. Pengertian manajemen dilihat dari 3 pengertian. 1. Manajemen sebagai satu proses. Yang kedua, manajemen sebagai satu kolektivitas manusia. Yang ketiga, manajemen sebagai ilmu atau sains dan sebagai seni. Manajemen sebagai satu proses ini diartikan bahwa pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi. Fungsi untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain. Itu pengertian manajemen sebagai satu proses. Manajemen sebagai satu kolektivitas, yaitu merupakan satu kumpulan dari orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai satu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang-orang inilah yang disebut dengan manajemen. Sedang orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas manajemen disebut manajer. Dalam batasan manajemen di atas, prosesnya meliputi yang pertama perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang dilakukan. Pengorganisasian, yaitu mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan. Yang keempat, kepemimpinan, yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin. Yang keempat, pengendalian, yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak. Dan jika tidak terlaksana atau tercapai, dilakukan tindakan perbaikan. Hal ini yang sering dilupakan, sehingga kadang evaluasi pengendalian itu kadang dilupakan dalam sebuah organisasi dan dalam manajemen, sehingga perlu adanya satu masukan, adanya satu pemahaman kepada semua yang ada di dalam sebuah organisasi di dalamnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pengertian manajemen yang kami sampaikan di atas dirangkum oleh Hasibuan dan Dr. Andes Melayu SP menjadi ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah manajemen telah diartikan dengan berbagai macam perspektif yang berbeda. Pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketata pengurusan, administrasi, dan lain sebagainya. Masing-masing pihak dalam memberikan istilah diwarnai oleh latar belakang pekerjaan mereka, meskipun pada kenyataannya bahwa istilah tersebut banyak memiliki perbedaan. Itulah pengertian yang dinamakan manajemen. Untuk pengertian elemen dasar manajemen dari rumusan masalah yang kami sampaikan, itu ada elemen sifat, elemen fungsi, elemen sasaran atau objek, elemen tujuan. Yang keempat elemen tersebut merupakan satu elemen-elemen dasar manajemen. Bapak Ibu yang kami hormati, pengertian dari elemen sifat adalah manajemen sebagai satu seni, yaitu suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan. Manajemen sebagai satu ilmu, yaitu akumulasi pengetahuan yang telah
disistematisasikan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum atau general purpose. Yang kedua adalah elemen fungsi. Elemen fungsi ini ada beberapa 5 pengertian. Yang pertama perencanaan, yaitu proses dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan terlebih dahulu dalam suatu jangka atau periode tertentu. Yang elemen fungsi yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu satu proses dan rangkaian kegiatan dalam berbagai kegiatan kerja direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik di antara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan kondusif. Elemen fungsi yang ketiga adalah pengarahan, yaitu satu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan kepada bawahan yang diorganisasikan dalam kelompok formal dalam mencapai tujuan bersama. Elemen fungsi yang keempat adalah pemotivasian, yaitu satu proses dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, gairah kerja, serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Elemen fungsi yang kelima adalah pengendalian, satu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan atau corrective attention. Elemen yang ketiga adalah elemen sasaran. Elemen sasaran satu adalah orang atau manusia, yaitu mereka yang telah memenuhi syarat tertentu dan telah menjadi unsur integral dari organisasi atau badan tempat ia bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Elemen sasaran yang kedua adalah mekanisme kerja, yaitu tata cara dan tahapan yang harus dilalui orang yang mengadakan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Terus elemen yang keempat adalah elemen tujuan, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai atas suatu pelaksana kegiatan. Dalam arti luas, tujuan mengandung hal sebagai objektif, purpose, mission, deadline, standar, target, dan kuota. Tujuan merupakan rangkaian dalam proses perencanaan dan juga merupakan elemen penting dalam proses pengendalian. Itu pengertian-pengertian di dalam elemen-elemen manajemen. Tentang konsep dasar manajemen, yang pertama adalah manajemen sebagai satu ilmu. Pengertiannya, manajemen telah dipelajari lama dan telah dikaji, diorganisasikan menjadi satu rangkaian teori. Manajemen memerlukan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lain dalam penerapannya untuk mencapai tujuan. Manajemen dalam upaya mencapai tujuannya berdasarkan kaidah ilmiah dan sistematis. Konsep dasar manajemen yang kedua adalah manajemen sebagai satu seni. Diartikan bahwa manajer dalam mencapai tujuan banyak dipengaruhi oleh keterampilan-keterampilan pribadi, bakat, dan karakter, serta treatment yang diterima olehnya. Sehingga dalam proses mengatur di dalam sebuah manajemen atau organisasi, seni memerlukan satu hal yang sangat penting di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep dasar manajemen yang ketiga adalah manajemen sebagai satu proses. Karena di dalamnya mencapai tujuan menggunakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Satu kegiatan yang lain dengan berikutnya saling keterkaitan, saling kesinambungan, sehingga mau tidak mau satu kegiatan tersebut harus bisa dilaksanakan secara sistematis. Manajemen sebagai satu proses lebih diarahkan pada proses mengelola dan mengatur pelaksanaan suatu pekerjaan atau serangkaian aktivitas dalam rangka mencapai tujuan bersama. Konsep dasar manajemen yang keempat adalah sebagai satu profesi. Manajemen sebagai satu profesi, penekanannya pada kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan menggunakan keahlian-keahlian tertentu. Keahlian-keahlian tersebut diperoleh karena telah memenuhi syarat atau standar tertentu dan diakui oleh masyarakat. Dengan keahlian tersebut, seseorang dapat memperoleh sebuah status. Itu adalah konsep dasar manajemen. Bapak Ibu yang kami hormati, tentang fungsi manajemen,
Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Itu adalah merupakan satu perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan satu proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain tidak akan dapat berjalan. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah pengarahan atau actuating atau directing. Proses implementasi program agar dijalankan oleh semua pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Istilah sekarang yang sering muncul adalah tupoksi atau tugas pokok fungsi masing-masing atau job desk-nya di masing-masing individu, sehingga merasa tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya bisa betul-betul dilaksanakan. Yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi secara insidental maupun secara sistematis terencana. Itu adalah pemahaman mengenai fungsi manajemen. Pentingnya tujuan di dalam manajemen. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti kita ketahui bahwa tujuan dalam manajemen sangat penting, karena tujuan tersebut dapat terwujudnya yang pertama, suasana kerja yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta bermakna bagi para anggota. Yang kedua adalah terciptanya karyawan atau anggota yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, pentingnya tujuan dalam manajemen adalah terpenuhinya salah satu 4 kompetensi para pekerja, serta terjunjungnya kompetensi manajerial para atasan dan anggota sebagai manajer. Artinya di dalam tupoksi atau job deskripsinya, masing-masing anggota memahami betul, sehingga sekaligus dia sebagai anggota, sekaligus juga sebagai manajer dirinya sendiri dalam melaksanakan tupoksinya. Yang keempat, tercapainya tujuan yang lebih efektif dan efisien dalam sebuah organisasi. Yang kelima, terbekalinya tenaga profesional dengan teori tentang proses dan tugas administrasi kepemimpinan, tertunjangnya profesi sebagai satu manajer atau konsultan manajemen. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pekerjaan, karena salah satu mutu para pekerja dari faktor manajemen. Itu satu hal yang sangat penting di dalam tujuan manajemen. Yang berikutnya adalah tentang evolusi manajemen. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam evolusi manajemen itu terus terjadi karena apa? Di dalam proses perkembangan dan peradaban manusia mengenai tentang perubahan-perubahan, pandangan-pandangan tentang bagaimana mencapai satu sasaran atau satu tujuan di dalam organisasi, dalam manajemen, itu pasti akan terus melakukan satu perbaikan-perbaikan.
Dalam mempelajari ilmu manajemen dan isi pembahasan, di dalamnya pasti ada yang namanya evolusi teori manajemen. Jadi sebelum kita mempelajari manajemen secara luas, kita perlu mengetahui perkembangan teori manajemen tersebut. Manajemen merupakan suatu cara digunakan dalam mengorganisasikan suatu tindakan. Sehingga ada satu pemikiran awal manajemen. Sebelum abad ke-20 terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa pertama terjadi tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nation, dalam bukunya. Ia mengupakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja, division of labor, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Dalam menggunakan industri pabrik peniti sebagai satu contoh, Smith mengatakan bahwa dengan 10 orang masing-masing melakukan pekerjaan khusus, perusahaan peniti dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peniti dalam sehari. Itu sebagai satu contoh. Peristiwa penting yang kedua adalah peristiwa yang mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen, revolusi industri di Inggris. Revolusi industri yang di Inggris menandai dimulai penggunaannya mesin menggantikan tenaga manusia, yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Nah, perpindahan ini merupakan hal-hal yang tidak harus dilakukan karena secara efektif dan ilmu dalam manajemen secara efisien itu menguntungkan atau menghasilkan yang lebih banyak kepada suatu perusahaan atau satu pabrik. Mempelajari teori manajemen membantu kita menjadi seorang manajer efektif dalam mengelola organisasi yang semakin kompleks dewasa ini. Nah, dalam beberapa alasan mengapa perlu mempelajari teori manajemen, antara lain adalah teori tentang keputusan manajemen, teori membentuk pandangan kita mengenai organisasi, mengenai lingkungan usaha, dan merupakan sumber ide-ide yang terbaru. Yang kedua adalah teori evolusi manajemen. Perkembangan teori manajemen pada saat ini telah berkembang dengan pesat, tapi sampai detik ini belum ada suatu teori yang bersifat umum ataupun berupa kumpulan-kumpulan hukum bagi manajemen yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Para manajemen banyak mengalami dan menjumpai perundang-undangan berbeda tentang manajemen. Yang berbeda adalah cara aplikasi atau penerapannya, di mana setiap pandangan hanya dapat diterapkan dalam berbagai masalah yang berbeda pula, serta lingkungan yang berbeda, sedangkan masalah-masalah yang sama belum tentu dapat diterapkan. Yang berikutnya adalah teori manajemen klasik. Ilmu manajemen muncul setelah negara-negara Eropa Barat dan Amerika dilanda revolusi industri yang terjadi sekitar abad 20, yaitu ketika ditinggalkannya prinsip-prinsip lama yang sudah tidak efektif dan efisien lagi. Ada dua tokoh yang mengawali munculnya manajemen tersebut, yaitu Robert Owen 1971, dimulainya Robert Owen, sehingga sebagai satu manajer pabrik permintalan kapas di New Lanark, Skotlandia, Robert Owen mencurahkan perhatiannya pada penggunaan faktor produksi tenaga kerja. Dari hasil pengamatannya disimpulkan bahwa bila mana terdapat mesin, akan adanya satu efektif dan efisien kerja, sehingga menguntungkan perusahaan lebih besar. Yang kedua adalah Charles Babbage, yaitu 1792 sampai 1871. Beliau adalah seorang profesor matematika dari Inggris yang menaruh perhatian pada minat bidang manajemen. Dalam hal pembagian kerja, mempunyai beberapa unggulan, yaitu waktu yang diperlukan untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang baru, banyaknya waktu yang terbuang bila seorang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan orang tersebut harus menyesuaikan kembali pada pekerjaan barunya sehingga akan menghambat kemajuan dan keterampilan bekerja. Untuk itu diperlukan spesialisasi dalam pekerjaan. Yang ketiga, kecakapan dan keahlian seorang bertambah karena seorang bekerja
terus-menerus dalam tugasnya. Artinya ada otomatisasi, ada satu pengalaman yang setiap hari dia lakukan secara berulang-ulang. Yang keempat, adanya perhatian pada pekerjaannya sehingga dapat meresapi apa yang menjadi piranti-piranti perlengkapannya, perhatiannya pada hal-hal yang lebih fokus atau spesialis itu saja. Kontribusi lain dari Charles adalah menciptakan mesin hitung atau kalkulator. Mekanis yang pertama mengembangkan program-program permainan untuk komputer, mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan antara pekerja dengan pemilik perusahaan, juga membuat skema perencanaan pembagian keuntungan. Teori manajemen klasik juga terbagi dalam dua pemikiran, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang pertama adalah teori manajemen ilmiah. Tokoh-tokoh teori manajemen ilmiah antara lain Frederick Wilson Taylor. Pertama kali manajemen ilmiah menggunakan ilmu pengetahuan dibahas pada tahun 1900-an. Taylor adalah manajer dan penasihat perusahaan dan merupakan salah seorang tokoh besar dalam manajemen. Dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah atau scientific management. Dari hasil penelitian dan analisanya, Taylor mengemukakan 4 prinsip scientific management. Yang pertama, menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode-metode ilmu pengetahuan di setiap unsur-unsur kegiatan. Yang kedua, memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu yang selanjutnya memberikan latihan dan pendidikan kepada pekerja. Yang ketiga, setiap petugas harus menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan di dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, harus dijalin kerjasama yang baik antara pimpinan dan pekerja. Karya Taylor tersebut yang lainnya dan masih banyak mengenai upah per potong minimum diberikan kepada pekerja, serta berbagai hal yang terkait dengan bagaimana menghasilkan di atas standar dan sebagainya. Yang kedua adalah Frank Brunker dan Lillian Gilbreth, suami istri yang berkecimpung dengan mengembangkan manajemen ilmiah. Frank adalah seorang pelopor studi gerak dan waktu. Dia tertarik pada pekerjaan dan memperoleh efisiensi tinggi, sedangkan Lillian Gilbreth cenderung tertarik pada aspek-aspek kerja serta penyeleksian penerimaan tenaga kerja baru, penempatan dan latihan bagi tenaga baru. Bukunya berjudul The Psychology of Management, menyatakan bahwa tujuan akhir dari manajemen ilmiah yaitu membantu para karyawan untuk meraih potensinya sebagai makhluk hidup. Yang ketiga adalah Henry Lawrence Gunn. Henry merupakan asisten dari Taylor. Dia bekerja atau berdiri sendiri sebagai seorang konsultan. Adapun gagasan yang dituliskan adalah yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara manajer dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua adalah mengadakan seleksi ilmiah terhadap tenaga kerja, membayar upah pegawai dengan menggunakan sistem bonus, menggunakan instruksi kerja yang terperinci, dan dia melakukan kerjasama yang kuat antara pimpinan dan bawahan. Yang keempat adalah Harrington Emerson. Prinsip pokoknya adalah tentang tujuan, di mana hasil penelitiannya ditujukan kepada prinsip, yaitu uang akan lebih berhasil bila mengetahui tujuan penggunaannya. Bukti dari pendapat Emerson yaitu ada istilah manajemen by object atau MBO. Itu terkait dengan para teori-teori tokoh-tokoh klasik ilmiah. Teori organisasi klasik. Teori organisasi yang dikeluarkan oleh para ahli yang pertama adalah Henry Fayol, adalah seorang industrialis Prancis. Mengatakan bahwa teori taktik administrasi merupakan dasar pengelolaan organisasi yang kompleks. Ini diungkapkan dalam bukunya yang berjudul Administration Industrial at General atau General and Industrial Management yang ditulis pada tahun 1908 oleh Castonan Stores. Fayol membagi manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Fungsi ini dikenal sebagai fungsionalisme. Fayol selanjutnya membagi 6 kegiatan manajemen, yaitu teknik produktif dan manufacturing produk, komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, manajerial.
Henry Fayol juga mengungkapkan 14 prinsip manajemen, yaitu division of work, adanya spesialisasi dalam pekerjaan, authority and responsibility, wewenang, yaitu untuk memberi perintah untuk kekuasaan diminta untuk dipatuhi, disiplin, melakukan apa yang sudah menjadi persetujuan bersama, dan yang keempat, unit of command, yaitu setiap bawahan hanya menerima instruksi dari seorang atasan saja. Yang kelima, unit of direction, seluruh kegiatan dalam organisasi mempunyai tujuan sama, harus diarahkan oleh seorang manajer. Yang keenam, subordination of individual interest the general interest, kepentingan seorang tidak boleh di atas kepentingan bersama atau organisasi. Yang keempat adalah remuneration atau gaji bagi pegawai merupakan harga servis atau layanan yang diberikan. Kompensasi harus adil bagi karyawan maupun pemilik. Yang kedelapan, centralization, standarisasi dan desentralisasi merupakan pembagian kekuasaan. Yang kesembilan, scalar chain atau garis wewenang. Jalannya harus diikuti oleh semua komunikasi yang bermula dari dan kembali kekuasaan terakhir. Yang ke-10 order, yang ke-11 equity, yang 12 stability of tuner of personal. Seorang pegawai memerlukan penyesuaian untuk mengerjakan pekerjaan barunya agar dapat berhasil dengan baik. Yang ke-13 inisiatif, yang ke-14 esprit de corps, artinya persatuan, pelaksana operasi dalam organisasi, kebanggaan, keharmonisan, dan kesetiaan para anggotanya tercermin dari semangat solidaritas kelompok. Berikutnya adalah teori hubungan manusia atau neoklasik. Aliran ini timbul karena pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi dan produktivitas keseluruhan kerja. Tokoh-tokoh ini berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut tentang psikologi industri. Yang pertama adalah Hugo Mansterberg. Hugo merupakan situs psikologi industri sebagai bapak psikologi industri. Bukunya yaitu Psikologi and Industrial Efficiency menguraikan bahwa untuk mencapai tujuan produktivitas harus melakukan 3 cara. Pertama, penemuan best possible person, kedua, penciptaan best possible work, dan ketiga, penggunaan best possible effect. Yang kedua, Elton Mayo. Ini terkenal dengan percobaan-percobaan Hawthorne-nya, di mana hubungan manusiawi menggambarkan manajer bertemu dengan bawahan atau berinteraksi dengan bawahan. Bila moral dan efisiensi kerja memburuk, maka hubungan manusia dalam organisasi juga akan buruk. Mayo juga meneliti pengaruh kondisi penerangan terhadap produktivitas. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa kondisi penerangan naik, maka produktivitas juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Sehingga ada satu kesinambungan atau ketergantungan keduanya. Variabel yang dirubah seperti upah, jam istirahat, jam makan, hari kerja, dan sebagainya. Ini juga mengalami kenaikan produktivitas. Ternyata kenaikan produktivitas ini bukan diakibatkan oleh intensif keuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, rantai reaksi emosional antara pekerja berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Perhatian khusus, simpatik, sangat berpengaruh. Antara punishment dan reward itu juga merupakan satu hal yang harus kita perhatikan di dalam sebuah manajemen. Teori hubungan modern atau ilmu pengetahuan, teori perilaku. Dalam mengembangkan dibagi menjadi 2. Pertama, aliran hubungan manusiawi, perilaku organisasi, dan kedua berdasar pada manajemen ilmiah atau manajemen operasi. Tokoh aliran perilaku organisasi yaitu Douglas McGregor yang terkenal dengan teori X dan teori Y, Friedrich Harrisburg terkenal dengan teori motivasi higienis atau teori 2 faktor, Chris Argyris mengatakan bahwa organisasi sebagai satu sistem sosial atau sistem antar hubungan budaya. Edgar Session, dinamika kelompok dalam organisasi. Abraham Maslow mengupakan tentang hierarki kebutuhan tentang perilaku manusia dan dinamika proses. Itu hal-hal yang terkait dengan evolusi manajemen. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu
Umi selaku dosen pengampu yang kami hormati pula. Masuk pada bab penutup, yaitu kesimpulan dari penjelasan di atas yang kami sampaikan, dan sangat keterbatasan keilmuan dan pemahaman serta pengetahuan yang kami punyai, saya sangat yakin masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, tapi kami memberanikan diri karena memang ini merupakan suatu hal keniscayaan yang harus kita lakukan sebagai seorang yang memang untuk mencari sebuah keilmuan dan pengetahuan. Dari kesimpulan yang dijelaskan itu menggambarkan bahwa manajemen sebagai satu ilmu pengetahuan sudah lama dan telah diorganisasikan sebagai sebuah teori. Manajemen diartikan profesi karena manajemen membutuhkan keahlian tertentu dalam mencapai tujuan. Manajemen menurut Parker, Stoner, dan Freeman tahun 2000 ialah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. The art of getting things done through people. Tujuan dalam manajemen sangat penting karena tujuan tersebut dapat terwujudnya suasana kerja yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi para karyawan atau anggotanya di dalam organisasi itu sendiri. Terciptanya karyawan atau anggota yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta berbagai macam hal-hal yang bermanfaat. Adapun fungsi manajemen meliputi yang pertama planning, organizing, leading, dan controlling. Dan setiap ahli memberi pandangan yang berbeda tentang definisi manajemen. Namun secara umum manajemen dapat didefinisikan sebagai satu seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang-orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, dapat diartikan sebagai satu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara kualitas. Evolusi teori manajemen berkembang secara klasik dan ilmiah. Pendekatan klasik yang telah berkembang ke arah pemanfaatan hasil-hasil penelitian dari pendekatan lain yang terus tumbuh menjadi pendekatan baru. Disebut pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi. Demikian pula pendekatan hubungan manusiawi dan hubungan ilmu manajemen memberikan pendekatan yang penting dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah manajemen. Sedangkan evolusi manajemen adalah suatu keniscayaan dalam perkembangan dan peradaban manusia di dalam mengatur, mengelola, memanfaatkan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu sendiri sesuai dengan keadaan zamannya. Saran bagi kegiatan hari ini atau tentang dasar-dasar manajemen ini bagi penulis sendiri adalah satu hal yang penting dalam mengenal tentang keilmuan manajemen. Mengharapkan kritik yang membangun agar dapat membuat makalah tentang materi ini lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya yakin masih sangat banyak kekurangannya, dan mohon masukan dari Ibu Dr. Umi Zulfa dan teman-teman semuanya, sehingga apa yang kita harapkan di dalam perkuliahan ini bisa betul-betul paham dan memahami, bisa menerapkan di dalam masing-masing tugas dan tanggung jawab kita di lembaganya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.